Silakan, Pak Alex. Oke, thank you Pak Jarwo, thank you Pak Hari sudah membuka dalam doa. Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali bertemu dalam Patibulum. Kita akan merenungkan satu kisah mujizat penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Sebetulnya kisah ini tuh tampak sederhana, tapi kalau kita dalami, cabang-cabangnya ini cukup banyak Bapak Ibu. Jadi berpeganglah supaya kita tidak tersesat, karena strukturnya nanti mungkin akan bercabang sana-sini. Jadi semoga Bapak Ibu masih bisa mengikuti dan masih bisa memahaminya dengan sederhana, meskipun kita coba nanti dalami lebih dalam lagi. Saya akan share screen. Nah, tema kita hari ini kalau dari poster yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah seorang wanita cacat yang disembuhkan. Tapi saya mengusulkan untuk kita menggunakan atau mengganti judulnya menjadi perempuan bungkuk yang dibebaskan. Tadi juga Pak Jarwo sempat nyinggung, iya nih ini kata cacatnya udah dari sananya ya Kak Alex. Saya udah terima jadi katanya. Ya, kenapa saya menghindari kata cacat? Karena kata ini umumnya punya konotasi yang kurang baik. Di Indonesia sendiri udah cukup lama kita mensosialisasikan menggunakan kata difabel atau disabilitas. Difabel itu differently able. Dia bisa, cuman dengan cara yang berbeda mungkin dengan orang pada umumnya. Sementara kata cacat biasanya untuk barang, yang nggak lulus quality control begitu ya. Nah, jadi permenungan kita hari ini di bawah tema perempuan bungkuk yang dibebaskan. Loh, kok dibebaskan? Kenapa nggak disembuhkan? Nanti kita lihat di dalam kisah ini sama-sama. Tapi sebelum itu saya mau ajak kita untuk baca dulu Bapak Ibu kisahnya. Untuk yang kesulitan melihat di layar karena terlalu kecil, maafkan, bisa lihat di Alkitab masing-masing dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Menyembuhkan Orang Sakit pada Hari Sabat. Nah, dari lihat judulnya kita bisa highlight ini kira-kira penulis Injil Lukas nih mau menyoroti Yesus yang menyembuhkan orang sakit atau mau menyoroti hari Sabatnya, atau ada hal lain yang ingin disoroti sebetulnya. Kita lihat sama-sama nanti malam ini. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Rumah ibadat ini dikenal juga di sana pakai istilah sinagoge. Jadi nanti kita akan lebih banyak pakai istilah sinagoge ya Bapak Ibu. Sinagoge itu artinya rumah ibadat. Di situ, di sinagoge itu ketika Yesus mengajar, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi 18 tahun bungkuk nggak bisa tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?
bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Nah, Bapak Ibu jangan ditutup dulu Alkitabnya karena kita akan banyak bolak-balik lihat kisah ini maupun bagian lain dari Alkitab. Nah, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa kisah ini tuh tampak biasa, Bapak Ibu. Maksudnya tampak biasa itu seperti apa? Ini kisah yang buat kita orang Kristen mungkin tampak umum. Ini tentang Yesus yang melawan cara berpikir orang-orang pada umumnya yang nggak sejalan dengan Tuhan. Jadi ini tentang Yesus melawan orang yang menentangnya. Kira-kira gitu ya. Dan ini berkali-kali Tuhan Yesus lakukan dalam berbagai kisah. Ada orang yang menentang cara berpikir Tuhan Yesus, cara berpikir Allah. Tuhan Yesus speak up, melawannya dengan tindakan yang ia lakukan, bukan dengan kekerasan. Nah, kita lihat satu persatu kisahnya itu seperti apa sih? Apakah betul ini kisah yang biasa saja, atau sebetulnya ada hidden games atau mutiara terpendam di dalamnya yang kita bisa temukan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu melihat bahwa pada saat itu sinagoge atau rumah ibadat itu biasa dalam mengundang guru yang dihormati, dihargai di masyarakat buat ngajar di sana. Itu kenapa Tuhan Yesus dalam beberapa kesempatan kita temukan dikisahkan Tuhan Yesus sedang mengajar di sana. Nah, ketika itu ada perempuan di sana. Jadi kalau kita lihat beberapa video, perempuannya datang menyamperin sinagoge. Tapi kalau kita lihat kisah yang pada saat ini kita baca, perempuannya ada di sana. Jadi ia ikut beribadah, mengikuti ajaran Tuhan Yesus di sinagoge sana. Dia hadir di sana. Kondisinya sudah 18 tahun dirasuk roh jahat sehingga bungkuk. Entah roh seperti apa nama rohnya, berapa banyak, tidak dijelaskan karena mungkin bukan itu penekanan Lukas, tapi yang jelas roh itu merasuki perempuan ini, mengikat dia sehingga ia bungkuk 18 tahun. Sakit, nggak bisa tegak lagi. Muncul banyak pertanyaan. Kenapa perempuan itu ada di sinagoge? Apa yang dia cari? Apa yang dia harapkan ketika datang ke komunitas itu? Pertanyaan lain, kok bisa dia ini dirasuk roh? Apakah dia ini perempuan yang tidak beriman sehingga dirasuki roh? 18 tahun nggak main-main. Kenapa ada di sinagoge? Kenapa latar kisah ini Lukas tekankan Yesus sedang mengajar di sinagoge? Padahal kita sama-sama tahu sinagoge itu kan menyimbolkan dua hal, Bapak Ibu. Pertama, sinagoge, nah kalau ini digambar tuh yang kiri itu gambar sinagoge zaman Tuhan Yesus, ilustrasi tentu saja. Yang kanan ini gambar sinagoge modern. Wah, mewah banget ya, ini ada di Inggris. Nah, sinagoge ini menyimbolkan dua hal. Yang pertama, sebagai rumah ibadat, ini tuh menyimbolkan sebuah komunitas yang terhubung dengan Allah dalam sebuah relasi. Kita garis bawahi. Ini berarti komunitas ini nih orang-orang yang terhubung dengan Allah nih. Kalau mereka terhubung dengan Allah harusnya seperti apa? Itu yang jadi pertanyaan kan? Lalu yang kedua, sinagoge itu menyimbolkan keinginan manusia untuk menyelami realitas Allah dan bersedia ditransformasi oleh Allah.
Jadi orang-orang yang masuk dalam sinagoge atau dalam bahasa sekarang itu masuk gereja begitu ya, adalah orang-orang yang mau memahami Allah, belajar tentang karya Allah, menghayatinya, dan yang penting garis bawah, mau ditransformasi, diubahkan sesuai dengan apa yang Allah mau. Nah, ini simbol dari sinagoge, rumah ibadat pada umumnya, yang menjadi latar dari kisah ini. Nah, lalu kisahnya berlanjut. Jadi kalau kita perhatikan poin kedua ya, menyimbolkan keinginan manusia untuk menyelami realitas Allah dan ditransformasi oleh Allah, maka yang jadi pertanyaan adalah, kalau orang yang datang ke sinagoge, ke rumah ibadat, itu adalah orang-orang yang enggan untuk diubahkan, maka apa yang jadi motivasi dia masuk sinagoge? Itu pertanyaannya. Kisah berlanjut, Tuhan Yesus manggil. Ketika lagi ngajar nih, Tuhan Yesus lihat nih ada ibu yang tampak bungkuk. Dipanggil sama Tuhan Yesus. Lalu kita lihat di ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tuhan Yesus lihat, dipanggil, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu ada handphone, Android, atau iOS, Apple yang Alkitabnya bisa lihat bahasa Inggris, Bapak Ibu silahkan cek. Di terjemahan lain, khususnya di NIV misalnya, kata yang dipakai bukan sembuh. Wah, ini penekanan yang menarik juga. Tapi set free, dibebaskan. Perempuan, ibu, engkau telah dibebaskan. Nah, ini mau kita garis bawahi Bapak Ibu. Kata free ini, dibebaskan, dilepaskan dari sesuatu yang mengikat dia. Nah, jadi pertanyaan kan Bapak Ibu, tindakan Tuhan Yesus membebaskan perempuan yang diikat oleh roh ini pada hari Sabat, kenapa dipermasalahkan? Bukankah Sabat itu kan tentang, kita sama-sama tahu, 7 hari, 6 hari Allah bekerja, 1 hari beristirahat, dikuduskan, maka di hari Sabat kita mau mengingat Allah. Mengingat Allah artinya mengingat karya pembebasan yang dilakukannya. Loh, Tuhan Yesus pada saat ini sedang melakukan karya pembebasan kok. Kok dipermasalahkan? Bukankah ini kita sedang mengingat bahkan menyaksikan karya pembebasan Allah? Dibebaskan dari roh yang mengikat. Nah, bukankah Sabat berarti mengingat Allah, mengingat karyanya, mengingat pembebasan yang dilakukannya, begitu ya? Ini nanti kita akan dalami. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Kita masuk pelan-pelan satu-satu. Nah, setelah itu, di ayat 13, seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Ini perlu digarisbawahi. Ketika perempuan ini disembuhkan oleh Yesus, ia memuliakan Allah. Dia tahu nih, kuasa dari mana nih Tuhan Yesus mendapatkannya sehingga ia bisa disembuhkan lewat Tuhan Yesus, dipanggil, dibilang udah sembuh, dijamah. Ini kalau bukan dari Allah, nggak tahu lagi dari mana. Kira-kira begitu ya. Maka dikisahkan perempuan itu begitu sembuh, berdiri memuliakan Allah. Kita garis bawahi, kita dalemin juga nanti bagian itu. Tentang dari mana kuasa Yesus. Gitu ya. Kalau kita lihat di dalam rangkaian kisah, apalagi kalau kita buka bagian-bagian sebelumnya, Bapak Ibu, ini kisah yang kita baca dan renungkan hari ini, itu adalah rangkaian kisah penyembuhan dari yang Tuhan Yesus lakukan. Dari pasal 4, pasal 5, pasal 6,
Ini nih Lukas nih secara apik nih dia menyusun kisahnya sehingga nanti ada penekanan yang menarik. Lukas secara apik menyusun kisah ini, gramatikanya ya, susunannya, sehingga menuntun kita pada satu poin di mana Tuhan Yesus ingin mengatakan sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu. Kalau kita lihat di sini, kisah ini tuh seolah jadi reka ulang dari bagaimana respon para petinggi agama itu terhadap kisah penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Berkali-kali Bapak Ibu, Tuhan Yesus melakukan penyembuhan, dicela sama pemimpin agama, orang lain bersuka cita karena karya yang Tuhan Yesus lakukan. Misalnya, di Lukas pasal 5, ayat 21, ini kisahnya tentang apa ya? Ketika Tuhan Yesus itu sedang sampai dihujat nih sama orang. Ini tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Di sini orang banyak bertanya, ahli Taurat orang Farisi bertanya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Loh, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi orang udah mempertanyakan, para ahli Taurat, orang Farisi, mempertanyakan Tuhan Yesus ini siapa? Mempertanyakan otoritasnya, tapi di saat yang sama ia juga diberi ruang, diberi mimbar untuk mengajar di sinagoge. Masuklah kisah ini ketika hal yang sama terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan, ditentang sama petinggi. Tuhan Yesus menyembuhkan, ditentang sama petinggi. Yang menarik, setelah itu, setelah kisah kita ini nih, kisah selanjutnya adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Setelah itu, Lukas sengaja menuliskan di sini kisah tentang siapa yang diselamatkan. Kita pointing out, kita soroti ayat 25. Atau dari ayat 23 deh. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-mengetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Bapak Ibu nangkep garis merahnya? Yesus melakukan mujizat, ditentang sama petinggi agama, yang mengajar banyak orang tentang apa yang menurut mereka, persepsi mereka adalah sesuatu yang Allah inginkan. Yesus menyembuhkan perempuan bungkuk, ditentang lagi sama petinggi agama. Orang yang menganggap diri itu tinggi dibandingkan yang lain. Setelah itu Lukas nunjukin Tuhan Yesus ngajar tentang siapa yang diselamatkan. Banyak orang akan ngetok-ngetok, loh Tuhan, aku ini udah makan dan minum di hadapanmu. Aku ini deket loh. Aku ini melakukan apa yang engkau lakukan, engkau minta lo, ajarkan lo dalam Tauratmu lo. Bahkan engkau mengajar di kota-kota kami lo. Ya. Jadi kepada orang-orang itulah Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Gitu ya. Ini apik sekali Lukas menyusunnya begitu ya. Nah, kita lanjutkan, kita balik lagi ke kisah kita hari ini. Setelah Yesus melakukan itu, orang itu memuliakan Allah, nampak yang gusar. Siapa yang gusar? Yang gusar adalah kepala rumah ibadat. Kita bisa lihat itu di ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah ini, seorang kepala komunitas yang terus ngingetin umatnya tentang pembebasan Allah
kasih Allah, penyertaan Allah buat bangsa Israel, gusar ketika melihat Yesus membebaskan, berbelas kasih kepada perempuan yang dirasuki roh. Ini kan jadi sesuatu yang lucu ya. Mereka bicara tentang Allah yang membebaskan, Allah yang membebaskan, Allah yang mengasihi, Allah yang menguatkan. Begitu di depan mata mereka ada Tuhan Yesus yang melakukan pembebasan, pemulihan, gusar mereka. Kenapa mereka gusar? Dan sebelum kenapa mereka gusar, kalau kita lihat di sana, pemimpin kepala ini, kepala rumah ibadat ini, berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Coba kita garis bawahi ketika ia berkata kepada orang banyak. Kenapa dia nggak ngomongnya sama perempuan itu? Kenapa dia nggak ngomongnya langsung dong? Big man, ngomong ke Tuhan Yesus yang menurut dia melakukan kesalahan. Tetapi kenapa dia ngomongnya ke orang banyak? Nah ini kalau Bapak Ibu dari psikologi mungkin akan melihat ini postur atau gesture dari seseorang yang mau menunjukkan otoritas. Dia mau menunjukkan kalau peran saya ini untuk mengajar, wibawa saya ini untuk meluruskan apa yang salah, dan saya ngomong ke orang banyak nih. Ini orang salah nih, saya ngomong ke orang banyak, kira-kira gitu ya. Dia ingin menunjukkan otoritasnya sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjaga Taurat itu. Kenapa sih dia gusar? Mungkin kita sekilas akan tahu kalau di hari Sabat itu orang nggak boleh melakukan apa-apa, nggak boleh bekerja. Dan pada umumnya memang pemimpin sinagoge itu berpendapat kalau penyembuhan itu bisa menunggu. Jadi nanti kita akan lihat Mishnah tentang hari Sabat. Banyak hal dilarang dilakukan di hari Sabat, tapi ada pengecualian. Hal yang bersifat menyelamatkan nyawa itu boleh dilakukan, dan ada beberapa pengecualian lain. Tapi kalau menyembuhkan atau di sini penyembuhan yang bisa ditunda, seharusnya tidak dilakukan menurut pemimpin sinagoge pada umumnya. Itulah kenapa mereka gusar, karena Tuhan Yesus itu menurut mereka melanggar hukum Taurat mengenai Sabat. Memang apa sih yang ditulis di sana, begitu ya? Kita coba cek Bapak Ibu. Nah, ini adalah, jadi mereka itu punya buku, jadi kayak Alkitabnya begitu ya, buku peraturannya ya. Di Mishnah bagian Sabat pasal 7 ayat 2 itu ditulis seperti ini. Mungkin di sini agak kurang kelihatan ya. Saya tunjukin di sini deh. Ini udah berganti. Udah berganti belum Pak Jarwo? Udah ke Google Chrome? Udah. Google Chrome ya. Jadi Bapak Ibu kalau tertarik sekali dengan bahasa Ibrani dan sebagainya, Bapak Ibu bisa buka nih di sini di Sefaria. Ini kayak Alkitab online-nya lah. Nah, di sini ada banyak, ada Tanakh, ada Talmud, ada macam-macam. Emang Talmud itu apa? Nah, ini ada penjelasannya. Kita lihat tadi itu di Mishnah yang ngatur tentang Sabat. Baru ini tentang agrikultur, kita lihat Sabat. Nah, ini tentang holiday ini. Sabat. Tadi katanya pasal 7 ayat 2. Ini ayat 1. Jadi ini ada bagiannya. Mungkin nggak kebaca ya. Saya gedein deh. Nah, ini ada bagiannya, ada bacaannya, di bawah ini ada penjelasannya. Nah, ini yang mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan di hari Sabat. Yuk, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sabar. Susah, saya juga nggak bisa kalau baca langsung cepet gini. Nah, tapi kira-kira, ini saya sudah terjemahkan. Di situ yang ditulis adalah di Sabat
pasal 7 ayat 2, itu tuh ada beberapa poin, ada 39 poin yang nggak boleh dilakukan. Tapi unik ya, mereka tuh pakai istilah 40 kurang 1. Wah, agak unik. Apa aja nggak boleh? Menabur, membajak, menuai, mengikat beras gandum, mengirik, menampi, mencukur wol. Ini buat apa? Domba. Biri-biri, domba. Biri-biri, memutihkan, meretas, menangkap rusa, menyembelih, dan macam-macam, membangun, merobohkan, memadamkan. Ini adalah, jadi di bagian akhir dari si Sabat 7 pasal 2 ini, 7 ayat 2 ini adalah 40 pekerjaan utama dikurangi 1, katanya, yang nggak boleh dilakukan. Nah, lalu itulah yang menurut pemimpin rumah ibadat, Yesus melanggar, karena harusnya nggak boleh melakukan. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, wah ini juga gestur tuh dari Lukas ini nih, ketika dia nulis itu tuh penuh detail-detail yang kalau kita dalami itu ada maknanya. Di ayat 15, tetapi Tuhan menjawab. Wah, di sini pakai kata kurios. Kalau di bagian awal dikatakan apa? Pada suatu kali Yesus. Ayat 12, ketika Yesus. 14, tetapi kepala rumah gusar karena Yesus. Setelah kepala rumah ibadat ini menunjukkan sesuatu, Taurat, yang Taurat itu kan dalam bayangan mereka ini kan sesuatu yang menurut mereka nih Tuhan nggak mau kita melakukannya. Tuhan maunya kita nih begini, gitu kan? Tuhan maunya hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Lukas menulisnya dengan indah. Di saat pemimpin kepala ibadat, rumah ibadat itu berpikir seperti itu, di situ dikisahkan, tetapi Tuhan menjawab dia. Ini loh yang Tuhan mau. Engkau mungkin berpikir bahwa Tauratmu itu adalah apa yang Tuhan mau. Tapi ini loh, depan mukamu ini loh, ada Tuhan yang melakukan ini. Keliru kamu. Kira-kira begitu ya. Tuhan menjawab dia katanya. Hai orang-orang munafik. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat air minuman? Nah, Yesus di sini memberikan penekanan nih. Di ayat 16 tadi itu, di bagian akhir. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Tuhan Yesus menggarisbawahi tindakan mereka keseharian yang bawa ternak ke tempat air minum. Lalu Tuhan Yesus menekankan di ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Penekanannya manakah, Lex? Nah ini, itu kenapa saya kasih garis bawah di bawah situ. Kalau kita lihat terjemahan yang di Alkitab kita, LAI yang bagian ini, strukturnya hanya ini. Perempuan 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan karena ia adalah keturunan Abraham. 4 dimensi ini. Tapi kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahkan dalam ini pasti terlalu kecil ya Bapak Ibu ya. Saya ganti lagi. Kita lihat di Alkitab Sabda ini nih. Ini website yang kita bisa lihat ayat-ayat Alkitab dari berbagai terjemahan. Bahkan kalau mau ngecek kata dalam bahasa aslinya kita bisa lihat di sini. Kita perhatiin deh. Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham? Stop di keturunan Abraham. Tapi kalau kita lihat terjemahan lain, ada tambahannya Bapak Ibu. Juga harus dilepaskan dari belenggunya itu pada hari. Wah, penekanan pada hari Sabat. Terjemahan TL. Tiadakah patut ia dilepaskan daripada pengikat ini pada hari Sabat? Bahkan bahasa Indonesia sehari-hari. Apakah ia tidak boleh dilepaskan dari ikatannya itu pada hari Sabat?
semua pakai pada hari Sabat. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat terjemahan dalam bahasa Inggris, ada juga penekanan hari Sabatnya. Di ayat 16 nih ya. These 18 years be loosed from this bond on the Sabbath day. Pada hari Sabat. Tapi bagian pada hari Sabat ini nggak masuk di penerjemahan Alkitab yang umumnya kita pegang. Di sini nih kalau kita lihat, ini kan kalau Bapak Ibu perhatikan ya, jadi dia ini menerjemahkan satu kata per satu kata. Bukankah perempuan ini yang sudah dilepaskan baru bawahnya itu ada bahasa aslinya. Nah, iya nih Alkitab sabda.org bahkan ngasih bagian yang hilang nih. Ini ada bahasa aslinya, tapi bahasa Indonesianya nggak ada. Ini untuk menyiapkan yang bagian-bagian lain. Nah, ini penekanan ini menjadi hal yang penting. Karena artinya Tuhan Yesus tuh mau menekankan, hey, ini perempuan ini bahkan seharusnya dibebaskan, dilepaskan di hari Sabat. Hari apalagi yang lebih tepat ketika kita mengingat pembebasan dan kita membebaskan orang dari belenggu. Ya hari Sabat. Kira-kira itu penekanannya. Tuhan Yesus ngomong, orang-orang munafik. Wah, Tuhan Yesus ngomong secara keras kepada setiap orang yang mungkin menentang dia ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, para pengamat Taurat, kayak orang Farisi, yang biasanya mereka itu ngelarang orang buat mengikat, melepaskan simpul pada hari Sabat, itu aja dibolehin buat bawa hewan mereka keluar buat minum. Kok membebaskan orang dari penyakit, dari roh yang membelenggu dia? Nggak boleh. Yang jadi problematikanya adalah yang Tuhan Yesus tonjolkan begitu ya, tekankan. Kalau orang aja menunjukkan begitu banyak belas kasihan kepada hewan pada hari Sabat karena dibolehin minum tadi, dibawa minum, seharusnya berapa besar lagi belas kasihan yang diterima oleh manusia? Kok ini malah melakukan yang sebaliknya? Nah, itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, problematikanya belum selesai di sana. Kalau kita mau dalami, kita bisa pertimbangkan pandangan dari seorang bernama Darrell L. Bock. Menurut Bock, isu utamanya bukan cuman soal Sabat. Ada isu besar lain yang berada di baliknya, gitu ya. Ada dua menurut Bock. Yang pertama, isu tentang belas kasihan. Nah, ini penting. Isu tentang belas kasihan yang membebaskan. Teks ini menekankan kita itu perlu berbelas kasihan sepanjang waktu. Kapanpun. Nggak peduli hari, nggak peduli waktu, belas kasihan itu tuh udah harus menjadi identitas dari orang percaya. Dan Tuhan Yesus itu nunjukin semacam standarnya dari sebuah belas kasihan yang membuat orang bersukacita. Sebuah belas kasihan yang nggak dikekang oleh aturan. Nah, pemimpin sinagoge, pemimpin rumah ibadat itu, begitu terikat sama aturan, sampai dia ini nggak bisa ikutan bersukacita atas berkat pembebasan yang udah terjadi. Istilahnya ya, oke lah Tuhan Yesus melanggar. Tapi mbok ya ikut bersukacita dulu loh atas perempuan yang dibebaskan dari 18 tahun. Kebayang nggak Bapak Ibu?
18 tahun bongkok, nggak bisa ngelihat ke atas. Pegelnya kayak apa? Kebayang nggak tidurnya kayak apa? Dari tempat tidur mau bangun, sakitnya minta ampun. Saya ada sedikit lower back pain aja, waduh, setengah mati. Ini 18 tahun bongkok. Dan dia hari itu disembuhkan. Mbok ya ikut bersuka cita. Tapi ini pemimpin sinagoge ini matanya begitu tertutup sama aturan dan mencari kesalahan Tuhan Yesus. Sampai dia nggak bisa bersuka cita. Ini persoalan pertama. Dan ada persoalan yang lebih besar lagi Bapak Ibu. Persoalan apa itu? Persoalan tentang otoritas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini siapa sih? Buat mereka kan? Ini orang siapa? Mengampuni dosa, melakukan mujizat, emang kamu dapat otoritas dari siapa? Kira-kira gitu tuh. Nah, di sini kita bisa bermain logika istilahnya. Isu abadi dari ini kan dari kisah Yesus yang ditentang oleh para pemimpin agama, Farisi, Taurat, dan macam-macam. Isunya itu kan tentang otoritas Yesus. Di kisah ini, Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang bungkuk tadi. Dan Tuhan berarti mendukung otoritas itu pada hari Sabat. Kok bisa? Wong Tuhan membiarkan Tuhan Yesus melakukan itu, dan orang itu sembuh kok. Artinya kan kuasa dari Tuhan itu berlaku bahkan ketika di hari Sabat. Kalau Tuhan nggak berkehendak orang itu disembuhkan pada hari Sabat, datanglah pada hari yang lain seperti kata pemimpin kepala rumah ibadat ini ya. Nggak sembuh dong itu orang. Tapi Tuhan kasih kuasa. Orangnya sembuh pas hari Sabat. Artinya apa? Berarti Tuhan berkenan dong pada proses penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Buat orang Yahudi, Tuhan itu nggak akan mendukung pelanggaran terhadap hukum Taurat. Nggak mungkin Tuhan mendukung orang yang melanggar hukum Taurat. Hari Sabat, nggak mungkin Tuhan akan mendukung mereka. Tapi hari itu terjadi, artinya Tuhan mendukung. Jangan-jangan kuasanya bukan dari Tuhan, lalu dari siapa? Apakah kuasanya dari roh jahat? Tentu tidak. Masa roh jahat mengizinkan orang mengusir dirinya sendiri? Tolong usir saya, begitu tidak mungkin. Itu dari Tuhan. Dan ini memperkuat otoritas Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Terjadilah ayat penutup kita. Semua lawan malu. Banyak orang bersuka cita. Malulah karena mereka ketahuan munafik. Wong mereka aja ngasih minum hewan mereka kok, tapi melarang atau nggak ikut bersuka cita ketika saudaranya disembuhkan. Nampak sekali munafik. Malu mereka. Yang bersuka cita siapa? Orang banyak, orang terpinggirkan, orang yang direndahkan, bersuka cita karena Tuhan membela. Mereka yang dipermalukan, nah ini poin menarik juga. Mereka yang dipermalukan di depan umum, Bapak Ibu, biasanya akan berusaha mendapatkan kembali kehormatannya dengan cara memperlakukan atau mempermalukan orang yang mempermalukan mereka. Maksudnya gimana? Mereka dipermalukan untuk mendapatkan kehormatan kembali. Mereka akan mempermalukan orang yang mempermalukan mereka. Itu kenapa mereka kejar terus Tuhan Yesus. Sampai di kayu salib. Dikejar terus, nih orang nih mempermalukan kita nih, kita udah kayak nggak ada harganya nih. Apa yang kita katakan dilibas, apa yang kita katakan ditentang. Makanya nggak heran orang banyak, para pemimpin rumah ibadat, orang-orang Taurat, ahli Taurat, orang Farisi, kesel sama Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini ada satu poin yang perlu kita garis bawahi,
bahwa kita harus berhati-hati untuk tidak membiarkan pengejaran kita terhadap praktik keagamaan yang sesuai dengan kebiasaan itu melebihi dari tanggung jawab kita untuk berbelas kasihan. Jangan sampai kita jadi seperti para pemimpin rumah ibadat tadi. Sangkin mau tampak tidak bercela di hadapan Tuhan, malah tercela banget. Sangkin mau mengikuti aturan, dia lupa bahwa ada sesama manusia yang memerlukan belas kasihan. Nah, di bagian ini Tuhan Yesus tuh seolah-olah mengutuk legalisme terhadap hukum Taurat. Mereka memandang hukum Taurat dengan memperlakukan hukum Taurat dengan cara yang keliru. Seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu ya. Persis. Betul sekali, Pak. Nah, dari kisah ini mari kita buat sederhana dengan melihat 6 hal yang bisa direfleksikan. Nah, apa sih yang bisa kita refleksikan dari kisah ini? Pertama, bukan hanya fisik. Maksudnya apa? Perempuan yang bungkuk ini bukan hanya menderita fisik saja, tapi juga dia menderita psikis. Dikucilkan, dianggap berdosa, dirasuki roh 18 tahun. Kebayang nggak tetangganya ngomong apa kepada dia selama 18 tahun? Wah, nih orang berdosa nih sampai begini nih. Wah, nih orang nggak berkenan nih hadapan Tuhan nih. Saat ini, Bapak Ibu, beban yang kita alami mungkin kita ada posisi seperti perempuan tadi. Bukan soal fisik mungkin, tapi kita dikekang oleh beban masa lalu. Beban masa lalu yang melumpuhkan kita. Kesedihan kita atas sesuatu, kebencian kita, penyesalan kita, keterikatan kita yang luar biasa pada hal-hal tertentu atau tempat tertentu. Itu tuh seolah merasuki kita seperti roh merasuki perempuan tadi dan membuat kita lumpuh dalam tanda kutip. Bisa jadi kita mengalami itu. Terikat pada yang lalu-lalu. Perempuan ini bukan hanya dibikin tegak postur tubuhnya, bukan hanya dibuat sembuh fisiknya, tapi juga dia dipulihkan sosialnya. Karena akhirnya dia diterima lagi sama orang banyak. Oh, ini orang disembuhkan oleh Allah loh. Ingat ya, orang banyak bersuka cita atas perkara yang dilakukannya. Wah, orang banyak akan ikut mendukung. Wah, ini nih, ibu ini nih, ini bukti nyata karya Allah di tengah kehidupan kita. Wah, jadi bukan soal fisiknya aja yang dipulihkan, sosialnya juga. Poin 3, karya Tuhan gak bisa dibatasi. Ketika pemimpin rumah ibadat itu mau membatasi karya Tuhan tuh, yuk dari Minggu sampai Jumat aja, Sabtunya libur. Gak bisa kata Tuhan. Gua mau kerjainnya sekarang. Saya mau membebaskannya sekarang. Dibebaskan sama Tuhan. Tuhan pun mau berkarya di hari istirahatnya. Bayangkan Bapak Ibu. Poin menarik. Yang gak kalah menarik. Perempuan ini tidak dikisahkan meminta untuk disembuhkan. Banyak kisah orang minta disembuhkan sampai udah Tuhan saya jamah jubah aja deh. Ada yang minta makan dalam tanda kutip, nggak apa-apa Tuhan saya anjing ngambil remah-remah aja nggak apa-apa deh. Minta sama Tuhan. Perempuan ini nggak minta. Dia cuman hadir duduk dekat Tuhan Yesus. Kenapa dekat? Wong kelihatan kok. Kalau 2 kilo mungkin nggak kelihatan. Di sinagoge tempat yang relatif nggak terlalu besar. Duduk di sana, hadir dekat Allah. Dan Tuhan tahu apa kebutuhannya. Tuhan jamah. Apakah meminta kepada Tuhan salah? Tidak salah.
Tetapi artinya adalah Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Kita minta, kita nggak minta, Tuhan tahu. Wong di kisah ini perempuannya nggak ngapa-ngapain, hanya duduk aja ada di situ, terus dipanggil sama Tuhan Yesus. Sini, hai ibu, penyakitmu sembuh. Poin 5, apalagi kalau dilarang. Maksudnya gimana? Nah ini poin ini Bapak Ibu. Sulit ini. Kita nolong orang ketika nggak ada halangan aja. Kadang mikir, nggak ada halangan nih. Mau nolong orang, kadang mikir. Perhitungan. Dibalikin nggak ya? Banyak nih minjemnya misalnya. Ini orang betulan nggak ya? Macam-macam pertimbangan kita. Itu nggak ada halangan Bapak Ibu. Istilahnya Bapak Ibu ada kapasitas, kemampuan untuk menolong. Bukan hanya material ya, tetapi moral segala macam. Ada kapasitasnya, tapi buat nolong aja kadang nggak gampang. Apalagi kalau dilarang dan dibatasi seperti Tuhan Yesus. Dilarang, dibatasi, mau dibablas sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau, yang Allah mau, belas kasihan. Gak pandang hari, gak pandang aturan, gak ada yang boleh mengekang. Dan terakhir, serve the meal. Maksudnya apa nih? Tantangan terbesar gereja Bapak Ibu saat ini adalah ketika kita harus mengubah karya keselamatan, karya mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di masa lampau, yang terabadikan di dalam kitab suci, dan kita harus mengubahnya menjadi karya nyata penyembuhan saat ini. Ada orang namanya siapa ya? Kok saya lupa jadi. Krister Stendahl. Dia bilang, don't just read the cookbook, serve the meal. Maksudnya apa? Jangan cuman baca buku resep, jangan cuman ceritain ke orang tentang buku resepnya. Serve the meal. Masakin, kasih orang. Cilakanya, gereja kebanyakan ngambil bagian read the cookbook doang. Baca kisah tentang Tuhan Yesus, mengingat karya keselamatannya, aksinya apa? Nanti dulu gitu kan. Padahal kata si Stendahl, serve the meal. Jangan berhenti pada membaca buku resepnya. Sajikan masakannya. Ubah karya kisah Yesus itu menjadi karya nyata saat ini. Ini jadi tantangan gereja nih. Gereja punya aturan, gereja punya kesepakatan, tapi ketika ada yang membutuhkan, seberapa jauh gereja bisa meneladani Yesus yang agak-agaknya membelot dari aturan dalam tanda kutip demi belas kasihan. Tantangan gereja saat ini. Tantangan kita semua. Karena gereja bukan hanya majelis jemaat, bukan hanya pegiat, tapi seluruh umat Kristen di tengah dunia ini. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan dari permenungan saya. Saya kembalikan ke Pak Jarwo. Saya stop share. Terima kasih, Kak Alek, yang sudah memaparkan dengan sungguh luar biasa. Sama-sama. Saya ingin membuka diskusi ini dengan sebuah sisi pemahaman. Kenapa kata-kata Sabat tadi itu hilang? Konteksnya kan itu memang hari Sabat. Dan di ayat itu sepertinya diskusi tentang Sabat selesai, soal Sabatnya ya. Tetapi yang Yesus ingin kontraskan adalah kepada hewanmu saja engkau lakukan itu. Kenapa terhadap sesamamu? Itu yang ingin dikatakannya. Tidak gitu. Kau bermasalahkan gitu. Dan Yesus lebih menekankan lagi bahwa dia adalah keturunan Abraham, berarti bukan sekedar sesama, tetapi dia adalah
sebangsamu gitu. Saudara, Seketurunanmu. sedulur. Ya, sedulurmu. Jadi tadinya Yesus mengontraskan antara hewan dan manusia, masuk lebih dalam lagi ini adalah sedulurmu, seketurunanmu. Masa kepedulianmu di mana gitu? Aku yang peduli kau salahkan gitu. Padahal ketika Yesus ngomong tadi bahwa menyembuhkan pada hari Sabat itu jauh lebih mulia daripada berdebat soal hari Sabat. Saya melihatnya dari sisi itu. Tadi kita akan bahas kenapa itu hilang. Kan nggak logis banget gitu loh. Hal yang paling penting dihilangkan gitu. Tetapi saya melihat justru dia menonjolkan. Dan itu cuma di terjemahan baru saja yang hilang ya, sahabatnya. Betul. Terjemahan yang lain ada semua. Jadi saya tidak melihat Sabat sebagai topik utama, fokus dalam apa namanya, pengungkapan ayat itu, tetapi antara tadi manusia tadi. Ini pendapat saya, Bapak Ibu. Bisa setuju, bisa tidak. Saya juga minta pertimbangan ke Alex nanti kan. Tetapi apabila Bapak Ibu ingin melanjutkan itu, mari. Atau kalau misalnya ada hal lain yang ingin ditanyakan, digali lebih dalam, juga mari. Waktunya disediakan. Begitu ya, Alex? Thank you, Pak. Thank you, Pak. Pak Jarwo. Itu memperkaya kita. Silakan, Bapak Ibu. Ini ada yang respon, Pak, di chat, Pak. Di chat ya? Sebentar ya. Dari Irfan. Yesus berkarya di hari Sabat. Pertanyaannya, adakah hari besar keagamaan yang lebih sakral dibandingkan hari Sabat? Dan dapatkah kita berdalil demi memperingati hari besar keagamaan, lalu ada orang minta tolong sama kita, lalu kita menolak dan berkata, maaf, ini suasana hari besar. Sebut saja Natal. Sementara itu penting, urgent, dan harus. Contoh kasus, ada orang ditangkap di malam Natal oleh aparat penegak keagamaan, lalu ada orang minta tolong sama kita. Lalu kita menolak dengan alasan dan berkata, maaf, ini suasana hari besar. Sementara itu, turun lagi oleh aparat penegak hukum dan coba menghubungi pendeta atau pengacara, lalu semua menolak, maaf, tidak bisa lagi pimpin ibadah dan merayakan Natal. Itu pertanyaannya, apakah ada hari besar keagamaan yang lebih besar dari Sabat? Dan bagaimana seandainya di masa-masa itu ada keperluan yang genting, tapi ditolak karena beralasan sedang mimpin ibadah dan sebagainya. Silakan, Alek. Iya. Kalau hari besar keagamaan teman-teman di Yahudi, itu Paskah itu jadi hari raya besar mereka. Tapi untuk penekanan pada di hari tertentu kita nggak boleh melakukan sesuatu yang umum untuk mereka hidupi adalah hari Sabat itu, Sabtu itu. Nah, poin kedua justru ini yang ditentang Tuhan Yesus. Tapi walaupun ini dua hal yang mungkin tipis bedanya ya. Kalau Tuhan Yesus tadi dilarang untuk menolong karena pada hari itu mereka seharusnya tidak melakukan karya penyembuhan. Nggak boleh begitu ya. Kalau di kisah ini mereka menolak, orang ini menolak, baik penegak hukum, pendeta, pengacara, menolak karena sedang melakukan sesuatu. Berarti bukan ada larangan, tetapi atas kehendak dia untuk nggak mau aku lagi Natal gitu ya. Nah justru ini yang menjadi hal yang menarik. Apakah peribadahan kita kepada Tuhan itu berupa ritus keagamaan aja? Bukankah dalam keseharian justru itu menjadi ibadah kita yang sejati istilahnya ya? Nah ketika ini merayakan Natal, bukankah Natal itu menjadi simbol Allah yang peduli pada umat? Di saat yang sama dia nggak mau peduli sama orang yang lagi kesulitan gitu ya. Ini justru menjadi hal yang sedikit banyak bersinggungan dan ditentang oleh Tuhan. Begitu.
Lek, boleh nambahin sedikit tentang Boleh hari dong Pak Sabat? Jarwo. Saya ingin nambahin aja bahwa semua hari raya keagamaan Yahudi adalah hari Sabat. Jadi Sabat itu ada Sabat mingguan dan Sabat yang hari raya itu. Paskah itu sendiri disebut Sabat Agadol, Sabat besar. Yang tidak bisa berubah itu adalah Sabat mingguan. Hari Sabat tidak boleh dempet. Hari Paskah Jumat, Sabat mingguan Sabtu kan, itu tidak boleh dempet. Itu harus dijauhkan. Nah, Sabat yang lain kecuali hari Sabtu itu yang bisa diatur. Untuk alasan dan pengetahuan itu, saya menulis bahwa Yesus tidak disalib pada hari Jumat Agung. Nanti saya kirim artikelnya, kan sudah dimuat sih di kasut. Kalau menjawab pertanyaan itu, bahwa semua hari raya keagamaan Yahudi adalah disebut hari Sabat. Berarti ada Sabat hari raya itu dan ada Sabat mingguan. Apakah itu lebih besar? Kayaknya nggak pernah diperbandingkan begitu ya. Tetapi ketika disebut Sabat Agadol itu artinya yaitu Sabat yang sangat berarti gitu. Tapi itu pun kedudukannya menyesuaikan dengan Sabat mingguan itu. Mungkin itu yang ingin ditambahkan. Enggak menjawab pertanyaan tadi sih. Ya, itu informasi yang memperkaya tuh sekali lagi. Mungkin kalau dempet nanti ini nggak ada yang ngurusin kali ya Pak ya. Aduh, ini 2 hari nih libur nih gitu kan. Sabatnya 2 kali liburnya kepanjangan. Ini Pak Jarwo ada yang kirim tapi via direct message. Mungkin nggak berkenan untuk disampaikan secara umum. Tapi saya bacakan aja tanpa nama ya Pak. Alek ya? Iya. Silakan, Lek. Sampai batas mana kita wajib menolong orang lain? Jika seorang telah kalah berjudi atau tidak melunasi pembelian narkoba dan lain-lain, dan diuber-uber dan diancam, dan orang itu datang ke gereja minta dibayarkan utangnya, lalu Pak Jarwo, apakah dana kas gereja dibenarkan untuk dipakai menolong atau membayar hutang orang tersebut? Atau kita sebagai pribadi wajib membayarkan hutang orang tersebut? Wah, ini menarik ini. Nah, nanti kalau saya salah jawab, banyak yang minta ke gereja ini. Ayo, Lek, jawab, Lek. Dosanya kita tanggung bersama, Lek. Nah, pas kan, Pak Jarwo, di sini ada penatua dan mantan penatua yang bisa memperkaya diskusi kita ini. Dan ada Pak Steven. Ada Pak Steven juga. yang punya duit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini nih, walaupun setiap hal tuh harus dilihat kasuistik ya. Ini orangnya judi, narkoba, diuber-uber. Berarti persoalannya udah judi dan narkoba, persoalannya utang. Sampai sejauh mana, batas mana kita wajib menolong orang itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah membayarkan hutang adalah salah satu-satunya cara kita menolong orang tersebut? Menolong orang tersebut itu kan ada banyak cara, dan apakah membayar hutang, pada kasus ini ya, membayar hutang adalah satu-satunya jalan. Kalau yang ditanya adalah apakah dana kas gereja dibenarkan dipakai untuk membayar atau menolong orang lain, wah ini sangat dibenarkan karena banyak sekali jemaat yang kita tolong dengan kas gereja. Tapi apakah kasus-kasus orang nggak bayar utang? Tentu tidak. Misalnya pas COVID kemarin, pas ada jemaat yang kesulitan untuk hidup, kita bantu. Apalagi di masa-masa pandemi, ada banyak deh Bapak Ibu bisa ngobrol sama para pegiat dan akan dilihat bagaimana gereja juga bantu mereka yang membutuhkan. Nah, tapi kalau khusus kasus menolong membayar utang karena narkoba, karena kalah judi, wah, gereja harus PMJ untuk membicarakan apakah ini adalah tindakan yang tepat dan bijak. Seperti itu. Pak Jarwo mungkin mau tambahin. Ada Kak Rini, Kak Lala. Ada siapa lagi di sini? Ada banyak. Enggak ya, tadi Kak Ferry pesen, jangan dijawab Bung Alek katanya. Ya, kan kita itu diberi
ketulusan ya, seperti merpati dan kecerdikan seperti ular gitu. Tetapi yang paling penting kita diberi hikmat oleh Tuhan di dalam melakukan perbuatan baik sekalipun. Tadi di slide terakhir ya, Lek, yang ditampilkan, jangan sampai jangan sampai bukan sebelum ini sebelum 6 hal. Jangan sampai ini berhati-hati itu membiarkan pengejaran kita terhadap praktek keagamaan yang sesuai dengan kebiasaan, melebihi tanggung jawab kita untuk berbelas kasihan. Ini kan justru menjebak untuk menjawab yang salah. Enggak, menurut saya gitu ya. Belas kasihannya tetap ditonjolkan. Tetapi pengejaran kita terhadap praktek keagamaan yang sesuai dengan kebiasaan. Apa? Bahwa orang Kristen harus selalu menolong. Itu kan sebuah praktek kebiasaan kan? Harus itu. Saat itu juga. Mau nggak mau. Gitu. Terus karena itu, lalu kita kejeblos. Gitu. Apalagi menggandeng belas kasihan sebagai alasannya. Itu kadang-kadang kita pintar memanipulasi diri sendiri untuk melakukan sebuah dosa dan akhirnya nggak bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya pikir seperti itu. Orang yang punya utang dan narkoba perlu ditolong nggak? So, perlu ditolong, perlu. Tetapi nggak harus dengan cara membayarin utangnya kan gitu. Ada hal lain yang bisa dilakukan melalui pembicaraan, melalui apa dan sebagainya. Enggak, pertanyaan ini kan meskipun bisa disebut kasuistik, tetapi kita nggak bisa menjawab iya dan tidak untuk kasus ini. Dan Bu Ida menyarankan jabri aja penyelesaiannya. Begitu Bu Ida ya. Thank you. Mungkin itu silakan pandangan saya. Sekarang kita mempersilakan Pak Steven yang punya duit ngomong. Silakan Mas Steven. Nanti banyak yang datang lagi ke saya dong. Silakan Pak Steven. Saya ada beberapa pengalaman pertanyaan ya. Terakhir kan di DKI kalau kita mau kasih uang didenda nanti di pinggir jalan tuh. Iya. Sama orang itu. Nah itu aturan juga serba susah itu juga ya. Jangan dijawab deh. Kemudian ada kakak saya nih. For 15 years dia itu terus diganggu sama 2 keluarga yang selalu minta anaknya sakit, anaknya mau sekolah, anaknya ini, istrinya apa gitu. Dia tahu bahwa mungkin dia tanya saya bilang itu mah bohong kali dan sebagainya. Tapi dia begitu takutnya sama Tuhan kali, dia kasih juga tiap kali. Ternyata 2 orang yang dia minta itu dia juga bergabung dengan 17 orang mendatangi teman saya. Sebut aja sekarang presiden direkturnya BTPN. 17 dan itu hampir tiap minggu datang 14 orang, 16 orang, 17 orang dan sebagainya. Itu dari 15 orang yang dibantu sama kakak saya itu karena istrinya meninggal, anak kedua meninggal, tinggal 1 kena COVID, ya kena COVID digantiin dan sebagainya. Saya suka bilang sama kakak saya jangan dikasih dong, aduh nanti gua salah sama Tuhan gitu. Tuhan dikasih. Iya saya nggak bisa larang dia lah, nggak terlalu besar-besar tapi teratur aja terus gitu. Dan yang 17 itu yang bingung sampai dia di rumahnya dia sedia satpam gitu untuk menjaga supaya jangan mengganggu rumah tangga. Tapi saya bertanya ya, saya banyak sekali kan tadi kan Pak Jarwo bilang saya banyak duit, nggak benar loh. Tapi karena saya kenal dengan banyak orang sekali, pegawai saya dan sebagainya, ada yang nasibnya bagus, ada yang nasib jelek. Benar enggak juga saya nggak tahu, tapi saya lama-lama punya perasaan juga kepada siapa yang saya fokus dan prioritas untuk berikan. Tidak bisa semua dan sebagainya juga. Lebih baik juga saya ngumpul dengan teman-teman itu untuk menjadikan satu dompet apa gitu. Kalau orang Islam dompet duafa, ini dompet untuk teman-teman. Di mana kita beramai-ramai sehingga benar-benar yang diberikan sumbangan itu benar-benar yang tidak mempunyai tenaga atau kekuatan apa-apa juga untuk meneruskan hidupnya karena kekurangan. Jadi
Jangan kan jadi ada yang datang, ada yang besuk dan sebagainya begitu. Hal-hal yang kayak gitu itu salah satu jalan keluar. Tapi tidak bisa dihindarkan, memang banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan yang saya tolak. Karena saya tahu dia juga keliling kemana-mana karena males gitu, bukan karena nasib atau karena apa, karena males gitu. Kondisi juga ya Pak. Karena kondisi. Tapi sekali lagi ya, karena saya punya teman banyak, saya bikin satu teman-teman ini, my friends all di kantor dan ex kantor dan sebagainya, untuk saling membantu mencari tahu gitu. Jadi lebih tepat memberikannya gitu pada mereka. Itu pengalaman saya saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Stephen. Jangan sebenarnya punya ada duit ya. Pak Jarwo, saya mau tambahin Pak Jarwo, betul. Ya silakan Pak Alex, silakan. Yang tadi Pak Stephen katakan, kadang kita berpikir bahwa menolong itu artinya memberikan apa yang diminta. Nah ini keliru. Keliru ya. Tapi memberikan apa yang dibutuhkan. Nah ini menantang. Apakah yang dibutuhkan itu selalu kita keluarin sesuatu, uang atau apa? Atau jangan-jangan mendiamkan adalah sesuatu yang dibutuhkan. Betul. Seorang ibu pernah cerita, anaknya udah dewasa, anaknya berarti punya cucu 4 ya. Ini anak kandungnya nih. Kalau orang lain minta tolong, kita nolak masih bisa nih ya. Ini anak kandungnya, anak sulungnya, laki-laki. Hidup dimanja karena berkelebihan. Tapi akhirnya nggak bisa kerja dalam pengertian tertentu, nggak mau kerja, istilah Pak Stephen tadi, males, nggak mau upaya. Usia udah lanjut, anak-anaknya susunya aja harus minta sama ibunya, omanya. Terus tuh dikasih. Menolong. Sampai satu kali katanya ibu ini berpikir bahwa kayaknya yang dibutuhkan anak saya itu bukan uang nih. Mungkin yang dibutuhkan anak saya adalah dibiarkan. Akhirnya bantuannya tidak dilanjutkan. Justru dalam tekanan anak dari ibu ini malah berupaya, malah jadi kerja, malah jadi usaha, malah sekarang hidupnya baik. Nah, kadang menolong itu bukan selalu memberikan apa yang diminta, tapi kadang memberikan apa yang dibutuhkan. Dan membiarkan bisa jadi menjadi salah satu cara menolong yang baik. Walaupun nggak bisa di setiap kasus ya. Nanti menjawab tiap kasus orang nolong, Enggak, saya mau biarin aja biar dia usaha sendiri, nggak begitu. Betul. Saya juga ada pengalaman ya. Saya tolong orang pada permulaannya karena memang dia sampai nggak punya duit untuk kasih makan anak. Saya tolong, tapi dia pernah bilang ke saya bahwa Pak Stephen, saya nasibnya tidak sebagus Pak Stephen. Pak Stephen bagus, saya jelek lah. Saya bilang, menurut saya nasib itu 99, berapa ya kita yang tentuin. Saya belajar dari Pati Bulung nih. Dia bilang Tuhan menciptakan dunia, matahari dan sebagainya. Itu semua adalah rezeki yang luar biasa. Tinggal kita bagaimana caranya kita bekerja dengan jujur, bekerja keras dan sebagainya untuk mendapatkannya. Kalau orang malas kan dia mengantrinya di belakang ya Pak ya, bukan di depan ya. Kalau ada makanan liwat, orang lain yang ambil. Terus dia minta-minta, ada begitu. Nah, itu saya ajarin bahwa Tuhan memberikan berkat luar biasa. Tinggal kamu mesti usaha dong, nggak bisa kayak begitu aja, saya bilang. Luar biasa. Ada 1-2 orang atau beberapa yang sangat terbuka hatinya. Betul ya, kenapa saya begitu? Kenapa saya begitu ya, katanya. Bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan berkat sebenarnya di dunia yang begitu, binatang, pohon, orang, dan sebagainya semua. Matahari dan sebagainya. Kenapa nggak kita pergunakan itu? Berkat-berkat dari Tuhan itu. Mereka suka lupa. Selalu istilahnya kalau apa namanya, karakter itu ada 2, namanya abundance, satu namanya kering apa ya? Kering bahasa Inggrisnya apa sih kering? Scarcity. Scarcity. Kalau yang scarcity itu kerjanya ngiri, kerjanya bicarain atasannya bodoh, bicarain temennya, bicarain apanya, sehingga setelah 3 tahun dia masih nasibnya sama, yang dikatain itu udah berlipat-lipat nasibnya lebih baik. Kalau diberi contoh sampai dia, tadi dokter pendeta bilang, udah pendeta ya? Calon pendeta Pak. Calon pendeta bilang bahwa, kita bilang ke dia bahwa kamu harus berjuang, kamu harus bekerja, dan sambil menolong kita juga
samperin dia dan bicara dengan dia dan memberi motivasi dan penjelasan yang baik gitu. Dari 10 orang mungkin 2 berhasil sih. Kalau karakternya memang masih bisa dirubah ya. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Steven. Thank you Pak Steven. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Di chat saya bacain. Bu Nane nih. Dari Bu Nane. Bu Nane di atas Mbak Tom. Dari Bu Nane. Kenapa Yesus menyembuhkan perempuan itu? Padahal dia tidak minta disembuhkan. Kalau dihubungkan dengan kehidupan kita sekarang, banyak orang-orang sakit yang berdoa minta disembuhkan, tetapi Tuhan tidak menyembuhkan mereka. Sedangkan mungkin ada orang yang tidak minta sembuh, malah mendapat kesembuhan dari Tuhan. Jadi pertanyaannya, kenapa Yesus proaktif gitu? Silakan, Nek. Sementara yang minta nggak dikasih begitu. Iya. Thank you Bu Nane untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sulit karena saya ditempatkan harus berdiri di sepatunya Tuhan nih. Iya. Otoritas Tuhan. Iya. Cuman yang bisa kita lakukan adalah mencoba melihat bahwa Tuhan menyembuhkan atau tidak itu bukan terpaku pada kemampuan atau ketidakmampuan Tuhan, tetapi pada bahwa Tuhan punya rencananya, dan Dia punya waktunya, dan Dia punya caranya, yang menurut Dia adalah yang terbaik. Buat kita, begitu sakit, yang terbaik adalah cepat-cepat sembuh. Tapi mungkin di mata Tuhan, ada hal lain yang di luar pikiran kita, begitu ya. Kenapa ini 18 tahun baru disembuhkan? Atau kalau Tuhan memang mau menyembuhkan, kenapa enggak dalam satu kali klik semua orang di daerah sana sembuh semua nih? Apakah Tuhan nggak mampu? Nah, tentu bukan seperti itu. Karena karya penyembuhan seperti yang di kisah ini saja, tujuannya bukanlah semata-mata menyembuhkan. Tapi tujuannya justru menekankan, mengoreksi cara berpikir orang banyak tentang aturan dan belas kasihan. Kayak Tuhan Yesus ngasih 5.000 orang makan, tujuannya pertama-tama bukan mengenyangkan perut. Itu kenapa besok paginya Tuhan Yesus pergi kan? Terus orang-orang pada bangun, aduh lapar nih mau sarapan buffet nih. Cari lagi. Nyari Tuhan Yesus, nggak ada. Ketemu, udah mereka cari-cari ke daerah lain, ketemu. Baru Tuhan Yesus bilang, lah kamu mah nyari aku bukan karena apa yang aku ajarkan, karena perut doang nih. Begitu. Artinya Tuhan Yesus melakukan sesuatu bukan demi itu, tetapi ada hal lain yang dibaliknya. Iya. Termasuk ketika menyembuhkan perempuan kepada kita saat ini. Semoga kalau menjawab. boleh nambahin sedikit, Lek. Boleh, Pak. Ini memang soal belas kasihan ya. Splachnisomahe, belas kasihan Tuhan itu. Terkadang memang barengan dengan mukjizat, tetapi tidak selalu. Dan mukjizat seperti yang Alex katakan tadi, itu sebetulnya tidak mengarahkan kita untuk fokus pada mukjizatnya itu sendiri. Tetapi ada apa di balik mukjizat itu? Gitu. Betul. Yesus sangat sering proaktif, Bu Nana. Tidak diminta tapi lakukan. Memberi makan 5.000 orang idenya bukan karena orang-orang kelaparan tuh. Karena Yesus kasihan sama mereka. Dan ketika memberi makan 5.000 orang, persoalannya bukan sekedar demonstrasi menggandakan roti. Wah, kita sudah sering bahas bareng itu ya, Bu Nana ya. Tapi lebih jauh daripada itu. Mengubahkan hati. Hati yang pelit, nggak mau berbagi yang untuk diri sendiri, dan berbagi. Tapi di kesempatan lain, memang kita betul-betul menghayati mukjizat yang dibuat Yesus adalah menggandakan roti. Hal yang sangat mudah dilakukan oleh Yesus. Tetapi tidak di setiap peristiwa yang sama, apa yang di belakangnya ditunjukkan sama. Jadi kalau menjawab kenapa Yesus proaktif, ya memang belas kasihannya itu. Lalu kenapa ada mukjizat? Karena ada maksud lain di belakang itu. Seperti yang Alex terangkan tadi. Mungkin begitu. Begitu, Bu Nana. Boleh nambahin ya, Pak. Bu Eva, silakan. Iya. Bu Nana,
Saya jadi Kak Alex Bu ya. Eva, putus-putus, bisa ditutup videonya aja. Mungkin Lancar lebih semuanya, membantu. Ya, Ya, silakan Pak Bu Alex. Eva. Kak Alex waktu siang tadi kan di acara Persekutuan Perempuan GKIPI gabungan menyatakan bahwa selalu ada bagian dari kehidupan kita yang misteri. Jadi memang betul ya, ada bagian dari hidup kita yang kita tahu, orang lain tahu, kita tahu, orang lain nggak tahu, orang lain tahu, kitanya yang nggak tahu, atau yang kita dan orang lain sama-sama nggak tahu. Nah, Jadi video itu. dan kita dan orang lain yang nggak tahu itu, tapi Tuhan selalu tahu. Jadi Misteri. semua bagian dari hidup kita Tuhan tahu. Tapi selalu ada bagian dari hidup kita yang kita sendiri nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Jadi kalau kenapa orang lain disembuhkan, lalu saya misalnya nggak disembuhkan, yang bisa kita lakukan ya bersyukur ya. Dan ya, karena di dalam segala hal yang kita tidak tahu, Tuhan kita tahu dan Tuhan memberikan yang terbaik. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Bu Eva. Jelas, jelas. jelas. Bu Eva. Sangat jelas. Terima Ya. kasih. Makasih. Makasih. Saya boleh tambah? Siapa? Pak Steven. Silakan Pak Steven. Pendek aja, Ya, boleh. menyambung sedikit, bener nggak nih ya, Alex ya? Kalau nggak bener nanti saya kelakin ke Pendeta Boni karena dia sebulan yang lalu ngajarin Pak Steven ini ngadu pendeta ini. bahwa Tuhan mempunyai rencana buat kita masing-masing semua. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, kita itu harus berjalan bersama Dia baru tahu apa rencana Tuhan buat kita. Kira-kira begitu ya? Betul. Ya, cuman itu aja. Oke. Terima kasih Pak Stephen. Oke, Lex, kalau lanjut ada pertanyaan juga di chat dari Pak Tom. Ini Bu Yudi udah angkat tangan juga loh. Sebentar Bu, Pak Tom Bu sudah Yudi, jauh lebih ya. duluan. Bu Yudi Baik. saya catat ya. Bu Saya- giliran. Bu giliran. Waiting list. Iya Bu, iya. Saya bacain pertanyaan Pak Tom. Boleh bertanya ya? Boleh Pak Tom. 1. Ternyata mengajar boleh dilakukan pada hari Sabat ya? Di ayat 10. Yang kedua, Yesus mengajar karena diundang. Berarti Yesus dikenal sebagai orang yang punya kapasitas dan kompetensi yang mumpuni. Mengapa para pemimpin agama meragukan otoritasnya? Oke, silakan Nek. Thank you Pak Tom. Betul Pak. Pertanyaan nomor 1. Bahkan para pemimpin agama juga mengajar ketika hari Sabat. Nah, pertanyaan nomor 2, Yesus mengajar karena diundang berarti Yesus dikenal punya kapasitas. Betul juga Pak. Bahkan dari zaman Tuhan Yesus masih umur 12 tahun ya, Tuhan Yesus kan sudah mencuri perhatian orang banyak tuh. Ada di Bait Allah, bertanya jawab. Wah itu pasti kabar itu tersiar kemana-mana tuh. Meskipun itu di Yerusalem ya. Dan Tuhan Yesus memang dikenal sebagai kayak guru akar rumput lah. Jadi dari bawah orang tuh mengenal dia memiliki kapasitas pengetahuan tentang hukum Taurat. Yang jadi pertanyaan, mengapa para pemimpin agama meragukan otoritasnya? Yang mereka ragukan adalah otoritas Yesus dalam mengampuni dosa. Seperti di Lukas pasal 5 apa ya? Lukas pasal 5 ketika Tuhan Yesus bilang ayat 20, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah sendiri? Nah, otoritas seperti inilah yang seringkali diragukan oleh para pemimpin agama. Ini Tuhan Yesus nih ngampunin dosa, siapa dia istilahnya begitu ya? Wong para pemimpin agama aja hidup taat supaya terhindar dari dosa begitu. Ditambah lagi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat ketika hari Sabat. Wah, ini otoritas dari mana nih kok dibolehin nih? Siapa yang memperbolehkan gitu ya. Nah, itulah kenapa mereka meragukan otoritas Tuhan Yesus. Mungkin itu Pak Tom, semoga bisa menjawab. Terima kasih Alex, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Tom. Oke, sekarang Bu Yudi. Silakan Bu Yudi.
Terima kasih. Enggak, saya sih sebetulnya hanya mau komentar saja. Kadang-kadang kita membatasi ke wewenang, bukan wewenang ya, ke kekuasaan Allah. Saya tuh pernah diberitahukan oleh beberapa pendeta, ada yang bilang begini, kalau mendoakan orang sakit, doakan juga tetangganya. Ya, itu satu. Tapi pada suatu hari saya mendengar pendeta itu memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan semua orang di rumah sakit itu. Kalau bisa, bukan kalau bisa, atau semua orang di dunia. Buat saya itu merupakan suatu bahan pemikiran juga. Saya membatasi kekuasaan Tuhan dengan menyatakan tak mungkinlah orang satu rumah sakit, apalagi saat dunia disembuhkan semua gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga tidak tahu batasannya di mana gitu. Jadi mungkin antara kenapa disembuhkan atau tidak itu juga memang otoritas Tuhan gitu. Kita juga mungkin tidak usah berpikir sampai ke situ gitu, tapi menyerah saja sebisanya dengan usaha. Kalau sudah berusaha ya selanjutnya diserahkan kepada Tuhan gitu. Memang tidak mudah ya menurut saya. Itu saja sih. Terima kasih. Makasih Bu Yudi. Kalau semua orang di rumah sakit sembuh, wah para dokter bingung, Pak Tom bingung, investor rumah sakit bingung bayar utang ke Pak Stephen ya kan. Tapi salah berdoa seperti itu. Oke, tapi poinnya menarik. Bapak Ibu, kalau tadi Bu Yudi membahas tentang apakah kita, tadi yang disoroti Bu Yudi kan adalah membatasi kuasa Allah dalam kemampuan melakukan hal itu. Nah, yang mau saya ajak adalah apakah kuasa Allah itu hanya dalam hal itu? Maksudnya gimana? Ketika Tuhan Yesus ngutus 12 murid Bapak Ibu, Tuhan Yesus kan ngutus tuh, di mana ya, saya lupa lagi bagiannya, di Matius harusnya. Di Lukas kan baru juga yang ngutus 70 murid dan 12 murid itu. Kita kan udah lewati itu. Kamu dikasih karunia untuk menyembuhkan, kamu dikasih karunia untuk mengampuni orang berdosa, mengusir roh jahat. Tuhan Yesus kasih karunia. Tapi poin utama Tuhan Yesus mengutus mereka bukanlah menyembuhkan, bukanlah mengampuni dosa, bukanlah mengusir roh jahat, bukan. Tapi apa tujuan utamanya? First principle-nya apa? First principle-nya adalah mengabarkan soal kerajaan Allah. Itu poin utama dari pelayanan para murid dan kita semua. Menyembuhkan, karya kesembuhan, karya mengusir roh, dan karya-karya mujizat lainnya, itu adalah salah satu cara untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kadang kita terlalu fokus pada mujizatnya, seperti yang tadi kata Pak Jarwo bilang. Lupa pada pemberi mujizatnya. Maksud dari sang pemberi mujizatnya. Tentu semua orang ingin sembuh. Nggak ada yang mau sakit. Siapa sih yang mau sakit? Ini ada yang japri saya nih. Oh, ini pertanyaan paling sulit nih kayaknya. Alex itu apa di leher sebelah kiri kok ada kotak-kotak? Ini koyo, Bapak Ibu. Saya nggak tahu migren nih. Ini leher dari tadi kayak gini setengah begini nih, agak kaku. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Tapi apakah kita bisa melihat Allah dan kasih-Nya hanya ketika kita sembuh, gitu kan istilahnya? Toh karya Allah bisa kita, kasih-Nya bisa kita rasakan dalam segala situasi. Tentu nggak ada yang mau sakit. Tapi jangan kemudian kita berpaling dari Allah hanya ketika apa yang kita inginkan tidak diwujudkannya. Nah, itu juga jadi poin penting tuh. Karena jangan sampai kita memperalat Allah untuk kepentingan kita. Itu kan memperalat tuh dalam tanda kutip ya. Pokoknya kalau Tuhan nggak mau nyembuhin, berarti Tuhan nggak melakukan apa yang saya harapkan, saya tinggalin.
Terus Tuhan ini sopo tuh? Artinya kita menggunakan Allah untuk kepentingan kita. Yang jadi pertanyaan, apakah harusnya seperti itu sebagai anak Tuhan gitu kan? Malah kita diajarin kalau mau ngikut saya pikul salib loh. Iya. Malah sebaliknya. Sedikit Mungkin itu komentar, respon Lek. saya Bu Yudi, Pak Jarwo kalau mau Sedikit nambahin. komentar tentang doa. Salah nggak sih kalau di rumah sakit mendoain supaya semua orang sembuh? Bahkan salah nggak sih mendoakan supaya semua orang sakit di dunia ini bisa sembuh? Relatif, ya. Berdoa untuk kebaikan apapun kayaknya nggak pernah salah. Itu kan doa syafaat. Sepanjang kita yakin, sepanjang kita menghargai bahwa hak prerogatifnya ada pada Allah. Di luar pengertian kita sekalipun. Seperti orang yang 12 tahun, kenapa harus menunggu 12 tahun? Yang di kolam Siloam berapa tahun itu? Kenapa Paulus nggak pernah disembuhkan dari penyakit yang dideritanya, gitu kan? Pelayanannya edan-edanan lagi. Iya, seperti itu, ya. Karena menurut Tuhan karuniaku cukup bagimu. Ada yang memang tiba-tiba disembuhkan seperti perempuan yang dirasuk setan tadi. Apakah orang-orang yang sakit pada zaman Yesus semua disembuhkan secara sahih? Enggak juga. Tetapi apapun yang terjadi itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan semua ada tujuannya untuk mengajar kepada kita memuliakan nama Allah. Boleh nggak saya berdoa seperti yang Bu Yudi katakan? Boleh, kenapa enggak gitu. Saya itu diajarkan oleh Bapak mertuanya. Kalau kami dalam perjalanan terus mampir ke warung itu di samping berdoa untuk makanan kita, doakan juga untuk yang menyediakan makanan, doakan juga untuk warung ini, doakan juga untuk orang-orang yang mau datang ke sini. Kalau Tuhan berkenan melimpahkan sejahtera itu, betapa menyenangkannya kehidupan ini. Betapa orang bisa melihat dan memuliakan nama Tuhan, gitu ya. Tetapi kalau Tuhan tidak melakukan itu, Tuhan punya alasan sendiri. Dan seperti yang disampaikan Alex terakhir, jangan kemudian mengancam Tuhan. Tuhan, kalau lu nggak sembuhkan, kami takut engkau akan kehilangan umat. Kayak Nino Warisman itu ya. Enggak begitu. Gitu. Demikian, Lek. Thank you. Thank you, Pak Jarwo. Malah yang Tuhan Yesus dikejar-kejar 5.000 orang buat minta makan, Tuhan Yesus pas bilang, oh malah di bagian akhir kalau Bapak Ibu lihat. Mau dijadikan raja. Di bagian akhir tuh di kisah itu kan satu pasal tuh panjang tuh. Di bagian itu pas orang-orang ninggalin dia, Tuhan Yesus nggak, jangan dong sini deh, saya kabulin deh, jangan pergi nih. Bahkan Tuhan Yesus bilang sama murid-murid yang lain, kalian nggak mau meninggalkan aku juga seperti mereka. Karena pas Tuhan Yesus bicara tentang roti hidup, di situ dikisahkan tuh, orang banyak meninggalkan dia karena tidak kuat melakukan apa yang diajarkannya. Oh, itu setelah peristiwa makan memberi makan 5.000, terus nyebrangan, Lek, pas di Kapernaum kan Yesus ngomong gitu. Yang dimarahin itu, kamu mencari karena roti gitu. Betul. Terus nanti ketika Yesus ngomong, kalau kau tidak makan dagingku dan minum darahku, kau tidak mengenal kerajaan Allah. Itu yang membuat orang-orang pergi kan. Yohanes 6 nih, Yohanes 6 ayat 60. Setelah Tuhan Yesus bicara tentang roti hidup, di ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Wah, di judulnya aja, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Tuhan Yesus ngomong bahkan ke Petrus. Ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Seperti yang tadi. Artinya Tuhan Yesus, Allah tuh punya rencana, punya rancangan, dia akan stick sama plan-nya. Mau muridnya, anaknya bilang, Tuhan kalau nggak dikabulin saya pergi nih. Tuhan tanya ke yang lain, kamu nggak mau pergi juga? Gitu ya.
Maka kita perlu tunduk dan percaya pada rancangan Tuhan meskipun seperti yang orang tadi banyak bilang, hal ini tuh keras. Dan siapa yang sanggup katanya. Dan Hippolytus mencatat yang mundur itu termasuk Markus dan Lukas. Murid-muridnya. Begitu. Semoga menjawab, Bu Yudi. Bu Yudi, demikian. Banyak terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang lain, silakan. Nah, kita masih punya cukup waktu. Pak Narto, selamat datang. Pak Hari, silakan Pak Hari. Ya, terima kasih Pak. Saya terkesan dengan apa yang dikatakan, saya sebut Mas Alek karena sekalipun bukan orang Jawa tapi pernah di Jogja, jadi saya panggil Mas aja daripada Pak Mas Alek gitu ya. Kang Alek. Ya, kalau ngomong kakak saya jadi adiknya nggak pantas juga. Apa yang tadi dikonklusikan oleh Mas Alek, yang terakhir, yang angka 6, serve the meal. Serve the meal. Itu kok rasanya saya pernah dengar, ini mohon maaf saya sudah pernah mengemukakan mengenai Andi Simon. Andi Simon, pendeta yang di Balikpapan itu loh, yang menyembuhkan, ya kan? Dia juga pernah menyatakan orang banyak butuh pertolongan, butuh penyembuhan. Dia mempunyai cara penyembuhannya, ya kan? Mujizat yang dia lakukan itu. Nah, dia pernah mengatakan bahwa, ayo dong rekan-rekan sepelayanan para pendeta, sama-sama kita memberikan penyembuhan kepada mereka yang membutuhkan, yang sakit gitu. Nah ini karunia Allah kan memang berbeda-beda ya, Mas Alek ya. Dan kasih karunia untuk menyembuhkan dengan caranya, ya kan. Tetapi di sisi lain, saya lihat di YouTube ada juga Pak Ustadz yang mengatakan, oh, sihir, saya nggak ngerti juga apakah memang sihir bisa menyembuhkan gitu. Atau kalau saya coba membaca di Kisah Rasul pasal 8, itu juga ada yang namanya Simon, ahli sihir juga. Akhirnya selama apa yang dilakukan oleh Filipus, dibaptis oleh Filipus, bahkan dia mencoba membeli karunia Allah dari Yohanes dan Petrus, ya. Itu sihir yang dilakukan kan semula bukan dari kuasa Allah. Tapi kalau yang dilakukan oleh mujizat yang dilakukan oleh Andi Simon ini, rasanya kok dilakukan karena dia memuji memuliakan Allah juga. Dia berkali-kali mengatakan jangan cari saya ya, tapi percayalah pada Tuhan Yesus Kristus gitu. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dulu dilakukan sampai sekarang pun rasanya masih berlaku dan itu ternyata ada dilakukan gitu ya. Beda cara penyembuhannya memang. Kalau Tuhan Yesus kan tadi di rumah ibadat, tapi juga dia pernah di kolam Bethsaida gitu ya. Ada juga pendeta-pendeta besar yang punya kemampuan dan karunia penyembuhan itu. Tapi penyembuhannya selalu dilakukannya di KKR, di ibadah raya, show gitu ya. Nah yang dia lakukan, Andi Simon ini kan di jalanan. Sekalipun dia punya healing center, tapi dia kadang-kadang di jalanan dan dia bisa melakukannya itu dengan santai banget gitu loh. Kalau Tuhan Yesus tadi kan rasanya serius. Kita tadi bahas mengenai hari Sabat serius. Andi Simon yang di Balikpapan ini sambil ketawa-ketawa, sambil guyon, sambil ini. Tapi dia di balik itu bisa menyembuhkan. Dan dia diterima oleh berbagai kalangan. Bukan hanya umat Kristiani, tetapi juga dari agama-agama yang lain. Bahkan oleh para pejabat di kepolisian, dia rupanya juga bisa masuk sampai ke Kapolda.
Nah, ini yang saya ingin barangkali Mas Alex menjelaskan. Satu, sihir itu apa memang bisa menyembuhkan gitu. Yang kedua, ajakan dia untuk rekan-rekan sepelayanan para pendeta melakukan serve the meal itu, apakah kita terjemahkan hanya untuk bisa menyembuhkan dengan tangannya? Saya nggak ngerti juga. Dia kan cuma nepuk kepala orang ini, tapi yang di kursi roda bisa langsung jalan gitu. Saya nggak tahu juga kesaksian mereka setelah disembuhkan kayak apa gitu. Mungkin bisa Mas Alex lebih menjelaskan supaya kita lebih mengerti fenomena apa sebetulnya yang terjadi ini. Iya. Terima kasih Pak Hari. Silakan Mas Alex. Tiba-tiba leher kiri saya makin kaku rasanya. Ambako yuk. Pertama, soal sihir itu bisa menyembuhkan atau tidak. Wah, ini juga berat ya. Pertama saya ke sini dulu deh. GKI itu di tata gereja tuh di bagian akhir tuh ada bahas tentang karunia. Bahasa lidah, segala macam. Nah, GKI punya sikap dalam melihat karunia adalah kita tidak bisa membatasi karunia yang berasal dari Allah. Artinya Allah itu bisa bekerja dengan beragam cara dan Allah bisa memberikan karunia kepada siapa saja menurut kehendaknya. Lalu kemudian dalam diskusi kita sulit untuk membedakan mana karunia yang berasal dari Allah dan mana yang bukan. Indikator utamanya adalah apakah karunia itu digunakan untuk memuliakan Allah atau tidak. Nah, untuk memuliakan Allah atau tidak, orang bisa pasang topeng beragam cara dan sulit buat kita untuk membedakannya. Nah, maka dalam banyak diskusi, sikap yang kerap kali diambil adalah kita tidak bisa membatasi karya Allah melalui siapa dengan cara apa. Kita tidak bisa membedakan mana karya Allah atau tidak. Dan ada ketegangan di dalamnya. Dan kita memilih untuk tidak menyelesaikan ketegangan itu. Karena di satu sisi dengan menilai, menjudge ini bukan dari Allah, siapa kita untuk membatasi karya Allah istilahnya. Cuman indikator yang bisa kita pakai adalah apakah karya itu, tindakan itu memuliakan Allah atau tidak. Nah, lalu kemudian soal sihir. Wah, ini sebetulnya yang paling pas buat menjawab Mas Boni ini. Sihir menyihir, ilmu hitam menghitam ini. Tukang sihir dia. Apa itu sihir juga orang punya banyak definisi. Ada yang mengatakan bahwa sihir itu pasti ilmu hitam. Ilmu hitam itu pasti berasal dari si jahat. Kalau berasal dari si jahat, tidak mungkin berasal dari Tuhan. Pandangan pertama. Ada yang mengatakan bahwa sihir itu adalah definisi yang kita buat untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan dengan akal logika. Karena logika kita terbatas. Nah, untuk definisi kedua ini masih bisa kita dalami, kita kejar apakah ada penjelasannya. Maka untuk menjawab itu agak sulit sebetulnya. Karena berdasarkan pada apa definisi sihir itu. Karena tiap orang mungkin bisa punya definisi sihir masing-masing. Lalu bagaimana dengan fenomena Pak Pendeta Simon ya Pak? Ya. Pak Pendeta Simon, apakah itu berasal dari Allah atau tidak? Wah, ini saya lebih sulit lagi menjawabnya. Pertama, saya belum pernah lihat video. Saya pernah lihat videonya sekilas. Beliau lagi jalan pagi, baru ada yang ngantri di tepok begitu ya. Ya. Tapi saya juga nggak begitu mendalami dan seperti Pak Hari tadi bilang juga nggak tahu setelah itu orang yang disembuhkan kesaksiannya seperti apa. Jadi sangat sulit untuk menilai. Bahkan ketika udah bertemu ngobrol pun menilai apakah karunia itu berasal dari Allah atau tidak, itu juga bukan perkara yang mudah begitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah sekarang fokus kita kepada siapa? Kepada alatnya atau kepada sumber mata airnya. Istilahnya nih, setiap orang nih,
kita ini tuh kayak pipa doang. Pipa paralon yang ngalirin air dari sumber mata air ke tempat yang membutuhkan. Pipanya bisa siapa aja, bisa lewat cara apa aja. Nah, yang jadi persoalan yang kita kejar sumber mata airnya atau pipanya. Nah, ini yang jadi bisa jadi keliru. Karena jangan sampai kita memberhalakan benda atau seseorang, begitu istilahnya ya. Yang kita perlu hati-hati. Dan yang perlu kita fokuskan adalah air yang berasal dari sumber airnya, bukan pipanya. Karena bisa pakai pipa, bisa pakai gorong-gorong, bisa pakai sungai, bisa pakai apapun cara Tuhan mengalirkan air itu istilahnya. Maka fokuslah kepada sang sumber mata air. Mungkin itu yang bisa saya respon, Pak Hari. Ya, itu juga yang selalu dikatakan oleh pendeta Andi Simon ini ya, pastor, nggak ngomong pendeta, pastor Andi Simon. Dia selalu mengatakan bukan saya gitu, tangan saya tangan biasa, ya. Tapi ini saya diberi karunia untuk bisa menyembuhkan, jadi ya dibagikan secara gratis gitu. Bahkan orang yang membutuhkan uang, dia kadang-kadang disangonin uangnya, dikasih roti sama dia. Jadi ngelihat itu tadi tergelitik dengan kata-kata Mas Alex, serve the meal, itu rasanya dia melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membahagiakan orang yang sakit. Ya, itu saja saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Mas Alex. Ada dua pesan nasihat di chat. Ya. Bagaimana menyembuhkan lehermu yang tegang itu. Yang satu berenanglah, yang satu yogalah. Oh gitu. Terima kasih untuk sarannya. Saya coba ya Bu Eva, Bu Ida ya. Terima kasih ya. Saya ini migrain terus ya kiri ini. Oh, kok jadi curhat. Saya harusnya ke dokter ini kok malah curhat. Terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Ida. Terima kasih sarannya. Bapak Ibu yang lain masih ada? Kita masih cukup punya waktu. Saya dong, Pak Jarwo. Silakan. Ya oke, saya mute ya, soalnya ini saya lagi sambil pakai masker jaga ibu saya. Boleh sih kalau saya buka. Iya. Langsung to the point ya. Iya, oke. Gini, Alex, itu masih bahas tentang ibu yang tadi, perempuan yang udah 18 tahun menderita roh jahat itu kan, roh jahat. Kalau misalnya saya tiba-tiba aja nih tadi teringat ya, kalau sebenarnya kan sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus itu kan pernah menyembuhkan beberapa kali ya roh-roh jahat gitu yang ada misalnya di Gerasa gitu, terus pernah juga di rumah ibadat di Kapernaum gitu, terus ada roh pernah mengusir roh dari seorang anak yang bisu gitu, terus ada macam-macamnya lagi kan, ada pernah kerasukan terus mengorbankan itu babi-babi kan yang ada di situ kan sampai lewat masuk jurang gitu ya. Untuk kasus yang ibu ini kan sebenarnya juga sama ya, itu dia kerasukan roh juga kan, roh dalam arti roh jahat yang pastinya, sampai dia tuh sakit ini punggungnya sampai bongkok gitu, jalannya susah gitu kan, nggak bisa lurus. Pertanyaan saya itu adalah, kalau pada saat Yesus itu kan waktu itu mengusir roh-roh jahat ya, yang di kisah-kisah kesembuhan lainnya, apa sih istilahnya, mujizat-mujizat yang lainnya. Kalau misalnya si ibu ini udah 18 tahun dia masih kerasukan roh jahat, kira-kira kenapa Tuhan Yesus itu bukan mengusir roh jahat yang ada di tubuh ibu itu, tapi menyembuhkan dari yang bongkok jadi lurus gitu loh. Apakah memang memang kondisinya itu beda sama yang roh jahat yang pernah sebelumnya diusir Tuhan gitu loh. Karena kan kalau dari benak saya, kalau memang ada roh jahat, ya diusir dulu dong roh jahatnya gitu kan, baru Tuhan Yesus sembuhkan gitu loh. Ini kok langsung Tuhan Yesus itu langsung nyembuhkan gitu. Terus roh jahatnya kemana gitu? Apakah bukannya harusnya roh jahat itu ada tetap di dalam tubuh ibu itu selama 18 tahun gitu loh. Sampai pada saat Tuhan Yesus sembuhkan dia. Itu aja sih, Kak Alex. Terima kasih Bu Mimi. Pertanyaan ini berkaitan dengan kita perlu melihatnya dari kacamata sastra Bapak Ibu. Dan pendekatan paling enak melihatnya adalah tafsir naratif. Kenapa? Karena
setiap mujizat, setiap kisah Tuhan Yesus itu selalu dikisahkan dengan angle dan penekanan tertentu. Misalnya mengusir roh jahat masuk ke babi, ada penekanannya. Mengusir apa ke mana, ada penekanannya. Nah, di bagian ini penekanan dari Lukas adalah bukan pada si roh jahatnya, tetapi pada hari Sabatnya. Yang Yesus menyembuhkan di hari yang dilarang. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya, kata yang dipakai itu membebaskan dari keterikatan lah, istilah mudahnya gitu ya. Jadi engkau dibebaskan, dilepaskan, atau bahasa Inggrisnya tadi yang free gitu ya, set free. Nah, hal itu berkaitan dengan seperti yang tadi saya bilang, sastra naratif penulis Lukas ini ingin menekankan tentang poinnya tuh bukan pada si roh jahatnya yang pergi, tapi poinnya pada tindakan Yesus yang dilakukan di hari Sabat. Cuman apakah ini ada kaitannya dengan ini, Kak Alex, mekanisme apakah bongkoknya lurus dulu atau iblisnya keluar dulu? Ini nggak ke arah sana, Kak Mimi, tapi lebih ke arah seperti yang dari pembahasan dari awal, mujizat penyembuhan di hari Sabat. Jadi yang ditekankan di sini adalah sisi kemanusiaan, belas kasihnya Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus ke ibu itu. Betul. Belas kasihan yang melampaui aturan keagamaan bahkan. Oke, oh gitu. Jadi saya pikir tadinya ada kaitannya, tapi kok yang lain kan setannya disembuhkan dulu, diusir dulu gitu kan, orang ini jadi sembuh ini oke. Kalau gitu, jadi sudut pandang yang Lukas sampaikan di sini tuh beda ya sama yang lain-lainnya ya. Betul. Penekanannya beda sama kisah lainnya, lebih tepatnya. Oke. Tapi saya coba nanti cari ada sumber lain, saya belum sempat. Saya cuma pengen tahu aja kira-kira kenapa ya kok beda gitu. Oke. Terima kasih Kak Mimi. Terima kasih Kak Alex. Bapak Ibu yang lain? Silakan 1-2 pertanyaan lagi. Kalau tidak ada kita tutup di sini ya, Mas Alex ya. Boleh Pak Jarwo. Sebentar, nunggu respon dulu. Kadang-kadang Bapak Ibu ini membutuhkan ancang-ancang untuk tanya gitu. Ya Pak. Pak Bibit, Mbak Rini, Pak Bibit duluan sih. Pak Bibit silakan. Nah itu yang mengenai tadi minta nggak minta. Tuhan tahu kan. Pertanyaan saya itu soal doa. Banyak dari kita menaikkan doa mungkin karena kebiasaan atau apa. Katakan kalau mau makan selalu berdoa. Dan doanya kayaknya lama-lama jadi biasa ya, nggak sepenuh hati. Atau tidur atau bangun selalu berdoa. Nah terus pengalaman orang yang katakan dekat dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan dekat, yang mungkin pendeta atau calon pendeta itu ya kira-kira ini saya anggap dekat dengan Tuhan. Apakah doa itu juga selalu di banyak berdoa, dikit-dikit berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa. Jadi bagaimana itu Pak? Oke. Terima kasih Pak Bibit. Pertanyaannya sederhana. Calon pendeta, seringkah kau berdoa? Setiap saatkah kau berdoa? Gitu Pak Bibit ya? Iya. Mas Alex silakan. Tetap perlu berdoa kalau Tuhan tahu yang dibutuhkan, begitu kira-kira ya. itu pukulan balik itu. Ya. Silakan Mas Alex. Pertama, Pak Bibit, doa itu nggak bisa kita batasi hanya sebatas kita yang memejamkan mata, melipat tangan, dan merangkai kata. Doa itu bukan soal sikap fisik dan hal seperti itu, tapi doa itu lebih kepada komunikasi dan keterhubungan kita sama Tuhan. Iya. Nah, apakah tetap perlu kita berdoa padahal Tuhan itu tahu apa yang kita inginkan, istilahnya ya? Bukan perlu atau tidaknya, Pak. Tapi apa ya? Kok jadi kebiasaan. Dikit-dikit berdoa, mau makan berdoa gitu. Kan loh, Pak Bibit.
Mas Alek itu lagi menuju ke situ dengan pernyataan-pernyataan retoris itu. Enggak, Silakan Mas Alek. karena saya enggak bermaksud perlu atau enggak, bukan itu Iya. pertanyaannya. Iya, Mas Alek lagi menjawab itu. Silakan Mas Alek. Iya, ini kita dikit-dikit jadi berdoa. Kadang doanya sama, hafalan lagi begitu ya. Ya, ya. Apakah perlu? Apakah seperti itu baik atau seperti apa begitu ya? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kuantitas doa menentukan kualitas doa kita? Artinya jangan sampai kita sering berdoa lalu kemudian kita sendiri yang mendegradasi maknanya. Iya, iya. Istilahnya nih, kita sama orang tua atau sama anak ucapin selamat pagi. Tiap hari kita ucapin, tapi yang memberikan atau menentukan kualitas sapaan kita ya kita sendiri. Kita bilang selamat pagi mama papa, cium pipi kanan, berangkat dulu ya. Itu apakah kemudian hanya jadi sekedar ritualitas yang kemudian kita hilangkan maknanya, atau kita menghidupi itu setiap kali walaupun kata-katanya sama. Nah, itu soal sikap batin kita. Jadi bukan soal kuantitasnya, tapi soal pemaknaan kita terhadap setiap hal yang kita lakukan itu. Ya, sama nih, doa Bapa kami misalnya. Tiap minggu kita bacain. Buat sebagian orang, maknanya mulai hilang. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Tadi apa ya? Gitu ya, hilang misalnya. Tapi kalau kita mau membaca itu, mendoakan itu dengan pemaknaan yang baru setiap hari dan pendalaman, nggak akan jadi persoalan. Bahkan itu menjadi momen kita intim dengan Tuhan. Jadi bukan soal kuantitasnya, tapi soal seberapa kualitas makna yang kita berikan terhadap setiap doa yang kita panjatkan, begitu Pak Bibit. Gitu Pak Bibit, Itu respon jawab. saya Pak Bibit. Iya, tapi kalau menurut pengalaman itu tadi ya, yang mereka yang udah dekat dengan Tuhan, yang saya anggap dekat, juga selalu berdoa sampai akhirnya juga jadi kebiasaan tadi. Pak Bibit, menurut Pak Bibit siapa yang paling dekat dengan Tuhan? Itu. Paling dekat dengan Allah. Ya itu tadi yang saya kira Yesus. Pendeta-pendeta. Yesus ya? Iya, Yesus paling. Yesus pun masih berdoa setiap saat. Iya kan? Really? Mungkin poinnya ini kali ya Pak Bibit ya. Jangan kita berdoa hanya karena kita harus berdoa. Iya. Nah itu poin penting sekali tuh. Saya harus berdoa nih, ya karena saya harus berdoa deh sebagai orang Kristen gitu ya. Tapi kadang dalam doa kita tuh, misalkan hanya sekedar dalam pasar, aduh Tuhan, ini berat banget nih, belanjaan. Semoga aku sampai rumah ya. Itu pun doa. Ini kan soal terkoneksinya sama Sang Bapa nih, dengan postur apapun. Bisa orang tiap 2 menit berdoa, atau tiap pagi doa 1,5 jam, tapi nggak ada maknanya dan nggak merasakan koneksinya. Buat apa? Saya dulu suka mengkritik istri saya. Kalau mau parkir gitu ya, ke kunjungan ke rumah sakit gitu kan penuh gitu. Tuhan berikanlah tempat parkir satu saja. Saya ngomong, emang Tuhan tukang parkir gitu. Tapi itu dilakukan terus dengan keyakinan bahwa keterhubungan tadi yang penting gitu ya. Jadi ketika dibilang hidupnya adalah doa, nafas hidupnya adalah doa, itu. Keterhubungan itu ya. Iya, keterhubungan. Iya, itu Pak Bibit. Dengan Tuhan tadi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Bibit. Terima kasih, Mas Alek. Mbak Rini, silakan. Ini pertanyaan terakhir ya. Mbak Rini, silakan. Aku nggak bertanya, aku juga lupa tadi mau ngomong apa. Oh, gitu. Cuman aku cuma mau bersyukur aja. Aku punya Tuhan yang punya otoritas untuk kita semua. Kemudian waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi kita sabar menunggu waktunya Tuhan untuk segala kesembuhan, apapun itu. Juga kesembuhan Kak Alex, aku doakan supaya Kak Alex cepat sembuh. Jangan lama-lama lagi Pak Dejarwo, kasihan Kak Alex dari pagi di Zoom terus. Itu aja. Terima kasih Kak Alex. Oke, terima kasih Mbak Rini atas keprihatinannya. Iya ya, saya terharu. Bapak Ibu, saya pikir cukup ya diskusi kita yang asik dan menambah banyak wawasan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berkontribusi dalam diskusi ini. Semoga
diperkenan Tuhan dan menjadi menambah tidak saja sekedar wawasan kognitif kita, tetapi juga batin, perasaan, dan menjadi penyejuk bagi jiwa kita, menjadi penguat bagi upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan, dan menjadi pendorong untuk menemukan alasan bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup dalam doa, mari kita foto. Mohon berkenan membuka videonya. Mungkin akan agak cepat foto ini karena kita cuma 2 halaman. 3 orang sempat meninggalkan kita. Oke. Oh, Tante Lili tadi sudah pamit tidak bisa buka kamera. Baik, Tante. Nanti saya carikan fotonya Tante di minggu kemarin. Mari, tersenyumlah. Karena Anda tidak pernah tahu Anda di halaman berapa. Jadi tersenyumlah sampai sesi foto ini berakhir. Kak Mimi senyumnya kurang manis. Nah, itu bagus. 3, 4. Yang pertama. Bentar ya. Oke. Lalu sekarang yang kedua. Halaman kedua. Pak Hermawan, boleh buka videonya. Pak Hermawan ini saudara baru kita. Wah. Beliau akan ikut katekisasi. Lu kena lampunya terlalu terang. Oke, Pak Hermawan. Pak Hermawan. Agak majuan dikit, Pak. Lampunya menutupi. Bu Ratna, oke. Pak Herman, begitu aja dalam posisi itu, Pak. Pas, Pak. 3, 4. Oke. Oke. Sesi foto kita selesai. Secara khusus saya mengucapkan ke Pak Hermawan selamat datang di komunitas kita. Selamat mengikuti katekisasi. Tuhan memberkati Bapak, Tuhan mengasihi Bapak. Ya, Tuhan menghimpunkan Bapak dalam persekutuan ini. Saya mohon dengan sangat perkenannya Kak Lala menutupnya dalam doa. Mari Kak Lala. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur, Bapak. Kami telah menyelesaikan patibulum kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Kau telah memberikan Alex dan Mas Yarwo, Tuhan, untuk memfasilitasi kami semua. Semoga pelajaran yang kami terima pada malam hari ini boleh menjadi sumber pengetahuan baru buat kami semua, Tuhan, dan kami makin mengetahui misi kerajaan Allah buat kami semua. Dan semoga melalui patibulum pada malam hari ini kami boleh semakin bertumbuh dan melaksanakan apa yang Engkau firmankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dan akan beristirahat di malam hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lala. Terima kasih. Terima kasih Kak Alex. Terima kasih Kak Alex. Terima kasih Kak Alex. Terima kasih Alex. Sama-sama. Terima kasih Alex. Selamat malam semuanya.